Lagi, video yang memperlihatkan dua jemaah dari dua masjid berbeda meninggal saat tengah sholat viral di dunia maya. Video pertama memperlihatkan jemaah Masjid Jami Darussalam yang berlokasi di kawasan Sunter, Jakarta Utara bernama Suparjo diperkirakan berusia 59 tahun tiba-tiba jatuh saat melaksanakan sholat Jumat. Yang membuat takjub almarhum tidak jatuh terguling melainkan bersujud sehingga tidak mengganggu kehusukan sholat jemaah lainnya. Barulah setelah sholat selesai, jemaah yang ada di sisi kiri dan kanan coba menyentuh tubuh almarhum yang masih tetap sujud. Saat itulah baru korban terguling. Setelah diperiksa, korban ternyata telah meninggal dunia. Posisinya di sini nih. Kita menghadap sana ya. Nah, ini posisinya di sini nih. Nah, posisi beliau di sini. Posisi pada saat rakaat kedua. Nah, itu dia langsung jatuh blok. Nah, itu jatuh. Jadi posisinya terus dia sampai sujud sampai terakhir. Itu dalam kondisi seperti ini. Nah, baru setelah selesai dibangunkan oleh jemaah, langsung dia letak jatuh gitu. Nah, ya mudah-mudahan beliau termasuk golongan orang-orang yang husnul khotimah. Ya Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu, khususon wa ilwarahul kubur abdikal fakir Bapak Suparjo. Ya itu benar-benar subhanallah banget lah ya. Ya benar-benar dia meninggal dalam keadaan dia lagi beribadah, lagi ibadah. Ya cukup merinding sih melihatnya gitu kan. Kayaknya setiap manusia ya artinya saya pasti menginginkan juga hal seperti ini. Mimpi kan bisa meninggal saat sedang beribadah. Ya pastinya husnul khotimah. Kejadian yang nyaris serupa juga dialami Budi, jemaah Masjid Al-Muhajirin yang berlokasi di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ayah tiga anak ini meninggal dalam posisi sujud saat melaksanakan sholat asar berjemaah di masjid yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Sama persis dengan apa yang dialami almarhum Suparjo, almarhum Budi juga baru terguling dari sujudnya setelah jemaah yang ingin menolong menyentuh tubuhnya. Dan seperti inilah kesaksian Imam Masjid Al-Muhajirin terkait kematian indah yang dialami salah seorang jemaahnya. Pada waktu itu beliau itu sholat qobliyah, kemudian melanjutkan sholat asar. Pas pada saat rakaat sholat asar itulah kejadiannya. Tatkala beliau sedang sujud tidak bisa lagi bangun, dan ketika selesai sholat asar para jamaah mencoba untuk membangunkan beliau, tapi ternyata setelah dibangunkan beberapa kali ternyata beliau sudah wafat. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang jelas dia meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan sujud, dalam keadaan melaksanakan sholat atau kewajiban bagi dia yang beragama muslim lah ya. Yang pasti semoga dia husnul khotimah. Orang mati ketika berangkat haji atau umrah masuk surga.
Orang mati ketika berazan pun masuk surga. Allahu Akbar, kan dia zikir kepada Allah. Karena apa? Kata Nabi, seseorang meninggal sesuai dengan hobinya. Orang meninggal dalam keadaan adzan, memang hobinya adalah suka adzan. Khotib meninggal dalam keadaan ceramah atau pengkhutbah, memang hobinya adalah ceramah. Ketika ia meninggal dalam keadaan azan, baca Quran atau khutbah, berzikir dan berbicara tentang Allah, berarti orang ini adalah orang yang dekat kepada Allah. Tangis Tris Mulyanti, istri almarhum Budi, tak terbendung saat tim intens menyambangi kediamannya guna menggali lebih jauh sosok almarhum serta firasat yang dialami Tris sebelum suami tercinta meninggal indah dalam sujudnya. Dari sholat Jumat ke Asar itu dia ini WA semua teman-teman disapa. Grup-grup yang diikutin tuh semua dia nge-share gitu, semua grup deh, teman-teman semua pokoknya disapa sama dia itu hari. Terus dia pamit sama saya mau mandi, terus saya bilang tapi mau buka pintu gitu, terus saya bilang kok pengen banget dipeluk gitu kan. Saya bilang peluk lu dong. Oh iya lupa. Terus dia peluk, dia ciumin. Udah deh Pak, dia bilang udah. Terus dia keluar, terus dia mandi. Terus mandi udah beres semua, terus pamit buka pintu, terus dia bilang halo mah, pergi dulu ya gitu. Dan mukanya tuh muka yang seneng, muka yang yang bahagia gitu. Bilangnya pergi dulu, berangkat dulu. Ya udah. Terus ada kabar lagi, saya dikabarin sama Pak Satpam, bilangnya pingsan. Itu aja udah. Ya semoga diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya lah, dilapangkan kuburnya, ditempatkan yang paling bagus. Di satu sisi tuh ada rasa sedih, pasti kepikiran kalau itu adalah orang tua saya, juga pasti hal ini sangat-sangat menyedihkan. Tapi di satu sisi juga betapa indahnya meninggal di kondisi seperti itu. Di lain kisah, kabar mengejutkan menyasar Ustadz Ahmad Iksan atau yang lebih dikenal dengan nama beken Ustadz Cepot. Tiba-tiba saja beredar kabar melalui pesan berantai jika Ustadz Cepot meninggal dunia. Sebelumnya dalam beberapa bulan terakhir ini, Ustadz Cepot memang vakum sejenak dari dunia dakwah lantaran tengah menjalani proses terapi akibat sakit radang usus akut. Kabar meninggalnya Ustadz Cepot pun langsung menyebar deras di dunia maya dan juga ke seantero negeri. Para jemaah dari pelosok negeri serta para pejabat yang mengenalnya langsung berlomba-lomba mencari tahu kebenaran kabar tersebut. Akibatnya kemarin telepon Ustadz Cepot dan asistennya tak pernah berhenti berdering. Begitupun rumah dan pesantren miliknya yang terus didatangi jemaah dan juga para pejabat. Tujuan mereka hanya satu, yaitu ingin memastikan kebenaran kabar meninggalnya Ustadz Cepot. Lalu seperti apa Ustadz Cepot menyikapi kabar yang menghebohkan itu? Seperti apa pula kondisinya terkini dan benarkah dokter telah memvonis jika usianya hanya tinggal beberapa bulan saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inten RCTI yang saya sangat hormati dan cintai. Kabar yang menerpa bahkan sampai kepada Nusantara Indonesia yang mengabarkan saya meninggal dunia itu menggegerkan semuanya kalangan, baik dari para santri, para ulama, bahkan para juga pejabat, wabil khusus para pencinta dakwah saya. Saya juga kaget karena ini seketika langsung dan pun menyebar begitu cepatnya sehingga masyarakat banyak yang ingin tahu apakah benar saya itu meninggal dunia atau tidak. Ya saya sendiri awalnya tidak tahu, memang saya tahu saya lagi dalam kondisi yang kurang sehat, lagi berobat, lagi terapi. Mungkin awalnya saya udah hampir 4 bulan ini nggak berdakwah baik di masyarakat maupun di televisi, sehingga masyarakat itu tidak tahu apa yang terjadi dan bagaimana saya. Apalagi saya memang pernah mengalami sakit, dirawat di rumah sakit. Mungkin mereka mengambil satu kesimpulan yang secepatnya tanpa tabayun, dianggapnya saya udah meninggal dunia, udah nggak ada lah. Secara pribadi saya memaafkan bagi yang sudah mengeluarkan pendapat itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahannya.
radang usus yang parna, sehingga harus adanya operasi, kemo dan sebagainya. Bahkan dokter memvonis umur saya cuma 2 bulan. Tapi saya berkeyakinan bahwa umur itu milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Setelah ini masih ada yang menarik lagi, yaitu tentang awal mula kisah cinta Chico Jericho dan Putri Marino hingga akhirnya menikah walau baru 3 bulan berpacaran. 8 tahun berpacaran dengan Laudya Cynthia Bella tak menjamin akhirnya kepelaminan. Seperti apa kisahnya? Simak intens setelah yang satu ini. Jangan kau pergi dariku. Nyaris sepekan pasca menikah, Chico Jericho dan juga Putri Marino akhirnya berbagi cerita soal kisah bahagia pernikahan mereka. Benarkah sejak masih SMP, Putri Marino sudah diam-diam ngefans dengan Chico? Dan setelah berpacaran 8 tahun bersama dengan Laudya Cynthia Bella dan akhirnya kandas, lalu menikah dengan Putri Marino yang hanya berpacaran 3 bulan, seperti apa kisah cinta dari Chico dan juga Putri?